Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Perompat, suara budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangsana perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, ulun ucapkan selamat malam dangsana perompat seberataan dimanapun bubuhan pian berada ya. Kembali lagi bersama ulun kian pada malam hari ini dangsana perompat dalam program yang selalu mengawani bubuhan pian setiap malam, Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah tentunya ya. Yang mana pada malam hari ini tentunya ulun kada sorangan, kita tetap bersama dengan narasumber setia kita dangsana perompat, ada Bapak Haji Anang Syahrani tentunya yang mengawani sampai kaina pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk buan pian seberatan yang mungkin kaina nak betakun lawan sidin dangsana perompat atau mungkin ada yang ingin disampaikan juga mengenai pembahasan yang akan dibahas pada malam hari ini, silakan kita akan buka di dua line telepon tentunya. Yang pertama melalui WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin di nomor 08953405095539 atau melalui line telepon reguler di nomor 05113252 Dan Sanak sudah bersama dengan beliau di studio RRI Perompat Banjarmasin. Kita sapa dulu pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawasnya kada mendengar suara pian Ini pina ada suara. Pina ada hiutan hidung lah sedikit Hidung lah. Sedikit. Biasa lah. Cuaca nang kada menentu juga nih Pak Haji Aina. Takanannya siang panas banar, malamnya dingin banar pulang. Iya, model kayak banarnya tuh banyak banar. Saraba oper menjerurang tuh. Seminggu lalu kita parai Pak Anang lah. Jadi kemarin ada mengikuti acara nasional. Iya di betul. Rapat kerja nasional evaluasi ya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 1447 Hijriah lah. Yang mana ya alhamdulillah tanggapan daripada jamaah masyarakat semuanya itu bagus gitu, nah positif. Alhamdulillah. Nah ulun juga menyampaikan kian neneh. Nah ini ada informasi lah. Inggih. Selain juga sebagai seniman lah, ulun juga menjabat sebagai kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin. Ulun akan menyampaikan sebuah informasi atau pengumuman, yaitu estimasi nomor porsi berhak lunas Kota Banjarmasin tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Okay. Nah, estimasinya nomornya 190000856. Porsinya nih lah, atau sampai 19000865559. Kalau ulun bahasakan bahasa nyamannya 19.000 00856 sampai dengan 19.865,59. Nah, itu nomor porsi nang estimasi ngarannya. Bagi mereka calon jamaah haji yang belum berangkat, dimohon atau diharap segera melakukan konfirmasi. Kalau ada nomornya tadi 19.000 00856
atau sampai 19.086.559. Nah, itu nomornya lah. Jadi diharap segera melakukan konfirmasi dan pemutakhiran data ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Banjarmasin atau dapat menghubungi narahubung yang tertera sebelum tanggal 27 Juli 2026. Nah, bisa di layanan telepon atau kena Instagram Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin. Bisa dengan narahubung, yaitu nomornya tertera nanti di situ. Nah, jadi harapan kami dengan informasi awal ini calon jamaah haji yang dipastikan estimasinya berangkat 2027 nanti bisa mempersiapkan dokumen, bisa mempersiapkan dokumen kesehatannya sehingga nanti bisa melewati yang namanya istitoah, tidak terkendala ketika ingin pelunasan. Nah, jadi prosesnya panjang ini. Tetapi kalau lebih awal, ini kan baru selesai kita nih. Iya, nggih, bujur. 1 Juli tadi kloter terakhir mendarat. Ini sudah tanggal 14 lah. 14 Juli. Nah, 13 hari informasi sudah keluar. Oh, waduh. Nah, jadi ini dengan persiapan yang lebih awal. Iya. Dan kita bisa nanti menginformasikan kembali, ulun selain dengan media RRI ini, Madihin Saya Berkisah acara kita ini, juga nanti ulun umumkan di masjid-masjid sekota Banjarmasin. Nah, insya Allah, kemudian di Instagram, tolong dicek juga Instagram kami. Dan kami akhir bulan ini akan pindah kantor. Oh. Dulu kantor kami satu atap dengan Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Karena kami kementerian baru, itu akan pindah di Ruko HKSN. Jauh. Nah, jadi parak kan rumah ulun lah. Menon rumah pian parak tapi lawan yang sebelumnya jauh lah. Ya. Dan alhamdulillah ulun sangat mengapresiasi dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia itu telah memberikan data awal yang cepat sehingga kita bisa mengawal istitoah kesehatan jemaah haji kita, kemudian dokumennya dan lain sebagainya. Nah, itu informasi ulun dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin. Oke. Terima kasih ya informasinya tadi Pak Janang Syahrani dan Gasan Buan Pian Seberatan yang mungkin tadi ya belum melakukan pemutakhiran data. Iya. Itu bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di mana tadi Pak? Tertera nanti di Instagram. Di Instagram ya. Ya, itu ada. Instagramnya Kemenhas Kota Banjarmasin. Nah, Kemenhas Kota Banjarmasin. Jadi jangan sampai berlarut-larut atau berlambat-lambat. Iya. Iya. Paling lambat tadi tanggal 27 Juli. Nah, 27 Juli itu paling lambat. Jadi 13 hari lagi kita. 13 hari lagi bujur, tapi jangan menghadang. 13 hari lagi nih masih lawas. Nah. Lalu dilambat-lambatakan. Lalu bila nomor nang tadi kita sambat tadi sudah ya tatarang upih itu nampak sudah. Iya. Nah, segera pian datangi atau pian kontak nomor yang nanti ada di Instagram. Itu bisa untuk mengkonfirmasi atau temui langsung di kantor kami di Kementerian Haji dan Umrah yang masih di Jalan Pulau Laut. Nanti di akhir bulan kita ada di gedung Ruko HKSN. Itu dia. Semoga informasinya tadi didapatkan Gasan Buan Pian Seberatan yang mungkin masih menunggu informasi tadi ya Pak ya. Iya. Tadi sudah disampaikan Pak Haji Anang Syahrani, jadi bisa langsung dicek dan recheck selalu di setiap harinya di akun Instagramnya Kemenhas Kota Banjarmasin. Betul. Oke. Supaya artinya jangan belajar mengaji kenapa loe. Belajar terus bila bisanya. Iya, bujur. Ini judul kita di malam hari ini ya, Pak Anang Syahrani ya. Palui belajar mengaji, Jar. Kenapa jadi Palui ini hanya aja belajar mengajinya nih? Padahal Bahari pernah jadi imam. Kan pernah jadi imam tapi tiba-tiba belajar mengaji pulang. Artinya Palui ini tahu diri. Artinya mun kita belum sempurna, kada ada istilah terlambat belajar tuh. Inggih.
tetap belajar terus. Tapi cara belajar si Palu ini lain pada yang lain. Nah, kayak apa tuh Jar? Nah, ini nah kita kupas. Jadi si Palu ini bila ada orang mengaji, kianeh Oke. lewati aja. Jadi kenapa lu ipen aja aku kan nyaman karena ngalih membaca nih. Kemudian ada pulang saruan mengaji. Bakajian nih. Bahkan itu ngarannya kalau bahasa agamanya tuh ya nih haplah Al-Qur'an. Haplah Al-Qur'an. Haplah itu artinya bakal kajian malam. Inggih. Nah, jadi bila giliran Palu ini membuka juga Quran. Limbah membuka Quran si Palu ini duduk. Loy baca loy. Aduh sagen je Palu. Nang pina pasah, nang pasih pahja jangan kok. Nah. Nggih. Jadi orang ini bingung juga Palu ini. Sekalinya Palu ini belajar bininya. Di rumah. Maka belajar mode ikro aja no. Kiana. Cuma Fatihah harat. Ikro anu nih lah nang hijau. Ini hijau tadi. Jadi Palu ini udah aja bininya. Fatihah bisa belajar membaca bugogo. Iya. Rupanya Palu ini mendengar hafal. Surah nang 4 nang tadi nang Fatihah 4 lah. Hafal jadinya cuma bila disuruh membaca nang perukunannya tadi. Iya. Kali bisa Palu Gagu-gagu lah nih lah. Gagu. Apa aja Palu kada tahu hurufnya dedangaran aja. Lalu belajarlah Palu ini. Supan juga. Pian kae. Jadi imam wani. Cuma mengaji kada bisa. Jadi imam nih wani. Kan surahnya hafal. Iya, rancak mendengar lah. Dengar. Nggih. Mbah disuruh hurang. Begogo aja bahasa Banjar. Nah, lalu ya Palu. Jebininya wah belajar bismillah sudah Palu lah. Ba di atas ba je Palu. Lam di atas la bala. Jim ja ro jar ja balajar je Palu. Jadi kawanannya mendengarkan. Iya. Tapi Palu ini bilanya dilanggar masjid nih. Jadi imam. Seolah-olah mula orang ini yakin nih lah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ada tulisannya. Iya. Boleh hafal. Hafal aja. Memakai Bila telinga disuruh membuka. Nggih. Berdiam Palu. Kayaknya balasan lah pulang lah. Ngalih nang lain aja. Nah, maka harap Palu ini bacaan nih. Nggih. Lalu Palu ini apa ngarannya betahlil orang. Kan baca Yasin macam nih. Loi baca Yasin aja. Aku je Palu mata kata piano lagi ini. Tapi bila menggiring kawa Yasin je Palu 4 ya Palu ini. Jadi belajar ya Palu hari-hari nom ini. Pembabalnya belajar nih. Tahu ya kalau kian lah pembabal lah. Tahu. Sudah aja Palu pengen belajar abah aja mintuha. Umpati ujar abah aja. Cuma Palu ini menggiring akan harat. Disuruh membaca begogo. Nang bini ini batar intim mendengarkan. Sekalinya upanya mintuha Palu ini bakantut. Karena tahan lagi. Jadi Palu ini membaca bagian ayat tadi. Ujungnya mumpati juga apa bunyi tadi. Tut. Ya. Jadi jangan mintuha tuh lain juga ya. Digiringnya juga nih tadi lah. Digiring tadi. Lalu dikia oleh nang mintuha nang binang laki bini nih. Loh, lakinya waktu loh pembabal bana belajar mengaji. Tapi nyaharat tika membaca. Jadi Palu ini kan pernah belajar tajwid kan pernah. Tapi mendengar. Ya. Nah, berarti jadi lakinya waktu dedangaran. Coba pang dibujurakan. Palu itu Palu liir dari mintuha membujurakan bacaan. Mohon maaf lah mintuhanya nih
apa ngarannya anu apa ngarannya sini nih ketujuh membanjur itu nah. Membanjur. Membanjur ini kan manu gawian munjun tuh nah. Oh iya iya iya. Jadi Jepaloi kai membanjur. Nah, itu mantap lo ya aja. Tuhannya. Mana ayatnya lo yang baca tadi? Ulun bae mendengarkan pian nih kan gawiannya membanjur. Iya. Nyawa nih lo ya mengarung-ngarut jamin Tuhannya. Iya. Adalah ayat kai membanjur. Jadi berdiam palu ini. Kalau nengka itu lo ya nyoba belajar Fatihah aja dulu. Cuma palu bila disuruhnya nang tulisan. Nah itu pang sudah. Kada kau membaca paloy. Nang kayak es batu karas awaknya. Iya. Nang kayak madihin jo nih. Iya. Bila nang hafalan kawa suruh mengarang karena kawa lagi. Limbanding itu paloy. Aja paloy ini aku bapak dah garing aja sudah nang kayak ini. Lalu di higa rumah tuh ada bakajiannya nih. Di kiau lah paloy. Loy, malam ini bakajian kita. Jadi Jepaloy aku jus 30 aja lah Jepaloy. Bahasanya tuh kayaknya jus amma aja. Iya. Baca ya Paloy. Jadi Quran tuh ikutinya. Fatihah baca Paloy. Qul a'udzu qul huwallahu ahad. Qul a'udzu bil falaq. Qul a'udzu binnas. Hanya Paloy wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla aja Paloy. Iya. Hafal kan? Bingung ya orang kampung. Disuruh membaca Paloy ini aja Al-Qur'an kada kawa, tapi menggiring harat. Kembali jadi mana loy? Ulun aja Paloy dahulu di higa masjid rumah. Di kampung ulun. Hari-hari udah mendengarkan ini tuh penghafal. Sabihis hafal Paloy. Kan harat kalau Salat Jumat, Idul Fitri, 5 waktu gitu nah dibacai. Artinya bila disuruh membaca Kah, sedah gitu. Jadi uja bininya kayak apalah aja menambahi si Paloy ini supaya nang lakas baca. Menambahi lah. Menambahi aja bahasanya Iya. kan. Uang kan menyuruh mengaji menambahi aja bininya. Menambahi jar bininya. Artinya menambahi itu mengobati supaya Paloy ini antara nang hafalan tapi tajwidnya bagus juga ya Nana. Ini istimewa aja Paloy ini. Iya, artinya Paloy ini mendengarkan, dirasakan juga nih tajwidnya lah. Iya, artinya belajarnya itu karena guru yang bagus juga. Iya. Jangan mendengarkan kada bagus bisa Tempat juainya. lompat juainya. Nah, lalu Paloy belajar. Belajar mengaji sehari, 2 hari, seminggu, sebulan macam. Lancarlah Paloy. Cuma Paloy ini apik panderan. Anu ya nih, karena mau menyambat ngaran mintuha tuh. Oh. Rupanya hafalan Paloy ini ada ayat nangaran mintuha. Kan ada ayat nang di Quran tuh. Wa yamna'unal ma'un. Paloy ini kan lain nang dibacanya. Wa yamna'unal hinipnya 2 nih. Ngaran mintuha. Ngaran mintuha manglamaun lah. Jadi disangka nang bini nih Paloy ini pakai sir kadang-kadang ngaran suara. Wa yamna'unal stop Paloy. Jakanya maun kan tersambat mintuha. Iya. Lalu mintuhanya mengiau. Loy. Nyawa tuh tertinggal tadi ujungnya. Kada paham juga mintuhan lagi aja Paloy. Ulun bahai kada tega baca ayat tuh. Maun. Iya. Mintuha aja Paloy. Kadanya maun, kadanya mintuha. Nah lalu mintuhanya ini sayang lawan Paloy. Iya. Artinya beadab Paloy nih. Kada hendak menyebutkan ngaran wara nih lah. Wara tadi. Nah, iya. Ingkas gesah. Artinya perlu juga kita mendengar lawan membaca. Nah ini ya nih, nang harus kita ketekanakan. Jangan dedengaran juga ilmu tuh. Amun dedengar nang baik. Iya. Sama kayak main bola nih. Menang tadi jar. Nonton kada?
Nya tahu dari kawan aja Kawan nih. juga guring buset kawannya ini mendengar pun mengaramput juga. Iya. Pede benar nih menyambat Eh. menang jar lah. Menang aja Argentina aja anu banyak Iya. no. Waktu itu Mesir aja menang. Argentina kalah karena babak pertama mulaan. Iya. Tuntung balom. Kalau abu teh sakampungan ada aja bakal karasan. Untungnya pulang ya wayah ini kawa aja dari piu. Nah. Mendahulu mun kadang menonton Bas sudah anak dibungul-bungul di orang gin. kawa kita Makan nih begadang juga. tuh Bang Nek. Iya. Nah, jadi belajar mengaji itu bukan hanya sekedar mendengar. Ini simpulannya. Jadi kita kalau sudah hendak belajar yang baik itu kita harus juga bahasa Banjar tuh ada bahari nang anu. Mungkin kamu kan jarang mendengar lah Apa mengaji tuh, Pak? itu. Besah aja. Besah. Kada pernah mendengar pang nah. Nah. Kayaknya kada suah lagi ini dasar kada suah sama Jadi sekali nih. kita tuh limba tuntung mengaji itu besah pulang artinya bahasa anu tuh bapicek huruf, belajar tajwid. Tuh ngarannya bahasa Banjarnya dulu sana besah dia. Oh besah. Kemudian yang hilang ada yang pulang. Apa tuh Pak? Bila juz 15, Hah? apa istilahnya ya menurut Ikam? Bila juz 1 sampai 15 itu apa istilahnya bahasa lamatan orang? Aduh, apalah? Nah, bingung oleh mula. Iya. Ada istilahnya tuh menyu barang. Menyu barang. Ini sudah menyu barang jangan juz 15. Jadi balakatan anu tuh segala bahalarat. Setengah panglah sudahlah. Setengah dah. Nah, ini jarang juga terdengar ini. Kemudian belum mengikuti Quran hati-hati tak gugur. Ya. Keselamatan tuh bahari. Hai. Bahalarat juga. Ya, ya. Mushafnya tuh na gugur. Heeh. Orang tua habib selamatan jar. Nggak pernah aku tuh bahari. Nah, ini nang bahasa-bahasa Banjar nang sudah banyak nang hilang. Jadi aku pernah, tapi jangan dirakit bahasanya. Besah aja. Jangan basah. Iya. Nah, hati-hati tuh. Jangan diganti lawan Allah. Besah aja. Besah itu artinya mengaji itu diulang, di apa ngarannya dipantau atau dibimbing oleh seorang guru. Itu 2 kali tuh. Pertama dulu hatam, lalu ada besah. Payungnya gen, jangan pindah anak panjang-panjang payung berapa kali kamu hatam. Bila payung sekali hatam tuh sebuting payungnya tingkatannya tuh nah. Nah, itu nang kadang-kadang kada tak deteksi. Jadi bilanya aku semalam waktu mau mapang lah waktu pas kawin, tradisi kami di kampung tuh disuruh orang pengarannya hataman Quran, batamat. Ya. Payungnya 7 aku. 7 payungnya. Anunya tingkatnya. Oh, kalau wae 7 biji payung nih. Ada 7 tingkat. Ah. Nah, 7 tingkat tuh melambangkan 7 kali hatam. 7 kali hatam. Pernah kawanku 5, udah takut nek. Dulu, nyoba berapa kali hatam? Belum hatam lagi, kenapa nyojo 5 buteng? Iya. Hatam belum lagi lah. Belum, jadi ya ini perlu juga kita padahkan. Oh. Jadi itu ada filosofinya. Kada asal nih. Makanya aku aja memadega kanakan berapa kali hatam nak? 2 buteng tingkatannya. Hatam ulang 3 lang, 3 lengkap. Iya. Nah aku semalam alhamdulillah sampai 7. Nah artinya bila anak kawin tuh bahari itu fanatik benar min tuha tuh. Haus mengaji dulu harat. Iya. Jadi imam. Jadi dulu tuh kan ada begawian nikam. Ditakunian nih. Berapa kali nak hatam Quran. Kau aja lekam di bawah padang orang beranak ya. Orang beranak tuh orang banyak maksudnya. Oh iya kan. Dan orang beranak melahirkan lain. Iya kalau wae membacakan doa ke sanang beranak nih. Lain. Nah ini bahasa-bahasa yang mulai hilang. Iya. Jadi sahabat dan sanak perempat lah. Suara budaya Banjar. Ini sisi-sisi budaya Banjar yang mulai tergerus. Betul. Nah kita tahunya bahataman Quran ya. Bahataman ya. Nah sekarang ada istilah menyu barang. Itu Besah, perlu jawabang kada jual lah. Menurut aku penting jawabang lah karena. Tapi ini perlu sosialisasi juga. Apabila kekanakan itu mengaji 15 juz. Ada istilah bahalarat menyu barang. Bahalarat menyu barang. Iya, biasanya lakatan, ada hintis, itu ada hintalo. Nah, kemudian dibacakan gurunya, barunya melanjutkan ke juz
15 tadi. Dari 14 ke 15 menyebarangarnya sampai ke juz 30. Baru tenang bedarau tuh. Oh ya. Bedarau bahata mana. Nah, ini sudah mulai jarang dipakai. Kalau bayun maulid ya alhamdulillah setiap tahun. Bayun madihin ada terdengar. Bayun lamut ada juga. Ada juga yang gitu terdengar tuh ulun. Nah, jadi bayun lamut, bayun madihin, bayun maulid. Ada 3 bayun tuh. Ya. Nah, ini yang sanak perempat budaya-budaya Banjar yang mulai hilang. Tergerus tadi apa ya? Nah, makanya alhamdulillah nih RRI bagus tuh menampung informasi macam-macam nang terkait budaya nih lah, termasuk ngadihin syair, berkisah. Nah, kisahnya ulun balik pada hulu lalu kita basair. Basair. Yang basair karena hanyar pemadihin terakhir. Silahkan Pak Haji Anang Sahrani. Dengan bismillah kata bermula, mulailah ulun menyusun kata. Kisah si Palui asli Banua menggambarkan sisi budaya. Si Palui wani maju ke muka menjadi imam suara menggema, membaca Fatihah pasih suara, sekalinya bacaan hafalan haja. Limbah disurung ini mah mushaf, Palui membaca pina bagagap, tajakan kupiah pinalah nahap, potongan alim bacaan mantap. Tapi nangaran banyak hafalan, disangka orang ahli Al-Quran. Padahal Palui membaca Quran, pina bagogo inya saurangan. Makanya kita amun belajar supaya kita menjadi lancar. Hafal dikaji pianlah lancar. Hati berasih jadi basinar. Nah, jadi sahabat Pro 4 dalam syair itulah kandungan-kandungan makna cerita si Palui tadi, bahwa kada ada istilah tamat belajar. Belajar tuh terus menerus, diulang-ulang. Makanya orang bahari itu hafal kaji karena diulang. Diulang itu bukan berarti kita kada pembabal. Iya, bujur. Karena masuk ada. Artinya menguatakan hafalan. Iya. Kalau bahasa Arabnya tuh ada kiana yang ngarannya tikrar. Diulang-ulang. Bila rancak diulang, ada sebagian ulama memadahkan, namun kita mengulang 40 kali setiap ayat macam itu, insya Allah barikit hafalan kita. 40 kali lah pala. 40 kali. Diulang. 40 nah saya duduk kali 5 200 kali. Nah, tapi kok sabar. Harus apa ngarannya, kalau orang belajar itu merasakan beratnya perjuangan belajar, dia akan meraih pengetahuan yang banyak. Tapi kalau orangnya koler, nah itu kan lain dikisah lagi. Dikisah itu ada kalau dikisahkan lagi lah. Nah, karena kisah sudah, syair sudah, madihin yang terakhir lah.
Silakan. Mohon maaf, Bang, suara pindah ke RTP stabil. Yang penting tuh catukan dan ketukannya nang stabil. Silakan Pak Haji Anang Syahrani. Ilahi bunga melati bunga melati harum baunya Kisah si Palui belajar baca Al-Quran. Ini mengaji kalau kita terjemahkan. Sekalinya Palui sahibar hafalan. Bila disuruh membaca bigi-bigian. Ini ngarannya ilmu dadangaran. Alhamdulillah pasti haja bacaan. Karena membaca memang ahli Al-Quran. Tak umpat jua Palui menjalankan. Sahabat budaya kisah ulun padahakan. Kisah si Palui kawa kita jadiakan. Ini gambaran dalam kehidupan. Belajar mengaji mulai lagi halus. Itu sungguh nyaman. Amun sudah tua pembabal dibaringaran. Karena kebanyakan pikiran. Bisa juga karena kurang ingatan. Kebanyakan masalah Palui bingung saurangan. Suruh kamu ke Palui jadi imam. Membaca surah terpaksa Palui batahan. Karena tak sambat ngaran min Tuha. Ujar Palui katulahan. Terpaksa badiam min Tuha maunggutakan. Memang Palui ini akalnya akalan. Mudahan dang sanak tahibur semuanya. Dalam acara suara budaya jar urang Nusantara. Suara budaya Banjar ini nang utama. Alhamdulillah kita jaga bersama. Madihin sair bakisah selalu mengudara. Jangan kalumpanan tiap malam arba. Malam ini awan kian ulun lah badua. Nah suara ulun sudah ada perubahan. Kada kawa mengancang paksa perlahan. Apa nang benar kita ambil padoman. Apa nang salah ulun dimaapakan. Mudah-mudahan informasi dipadahakan. Termasuk tadi ada estimasi informasi keberangkatan tahun 1448 2027 pian ingatakan. Mulai wayah ini pian buka Instagram Kementerian Haji dan Umrah. Pian perhatikan kontak personnya, informasi didapatkan. Insya Allah dapat informasi pianlah dapatkan.
langsung berhenti. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Pro 4 Suara Budaya Banjar.